Hubungan antar garis. Samaira ingin membuat sebuah gambar. Di atas kertas terdapat bintik-bintik hitam saja. Agar terbentuk sebuah gambar, dia perlu menggabungkan bintik-bintik hitam tersebut. Bagaimana cara dia menggabungkan bintik-bintik tersebut? Dia perlu menggunakan garis untuk menghubungkannya. Bintik-bintik hitam ini juga disebut titik. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang titik, garis, ruas garis, dan sinar garis. Suatu titik menunjukkan posisi. Sebuah titik tidak memiliki ukuran panjang, lebar, atau ketebalan. Titik dapat digambarkan menggunakan bintik hitam. Titik diberi nama menggunakan huruf kapital seperti A, B, X, Y, dan sebagainya. Jika kita memukul paku dengan palu, paku tersebut dapat membuat sebuah titik di permukaan kayu. Suntikan juga dapat membuat titik pada tubuh pasien. Bahkan, ketika kita digigit oleh nyamuk, gigitan nyamuk tersebut membuat titik di kulit kita. Dan kita bisa membuat titik pada selembar kertas menggunakan pensil runcing. Jika kita mengambil dua titik dan menghubungkan keduanya, kita akan mendapatkan ruas garis. Ruas garis adalah garis lurus yang dibatasi dua titik. Kita telah belajar bahwa titik memiliki nama dalam bentuk huruf kapital, seperti X, Y, dan sebagainya. Ketika kita menggabungkan dua titik, misalnya X dan Y, kita mendapatkan ruas garis XY, yang disimbolkan seperti yang ditunjukkan pada kotak merah muda. Berapa banyak ruas garis yang ada pada gambar berikut ini? Klik untuk mengetahui jawabannya. Manakah penamaan ruas garis yang ditulis dengan benar? Klik untuk mengetahui jawabannya. Jika kita memperpanjang ruas garis hanya pada satu arah, maka akan terbentuk sinar garis. Sinar garis adalah garis lurus yang memiliki titik awal yang pasti, sedangkan ujung lainnya menuju arah yang tak hingga. Sinar garis AB dapat disimbolkan seperti berikut ini. Cahaya yang keluar dari sebuah senter adalah contoh sinar garis. Setiap sinar garis keluar dari satu titik dan bergerak tanpa batas. Demikian pula, sinar matahari merupakan contoh sinar garis. Manakah penamaan sinar garis yang ditulis dengan benar? Klik untuk mengetahui jawabannya. Jika kita memperpanjang ruas garis di kedua sisi, maka akan terbentuk sebuah garis. Garis tidak memiliki titik akhir. Garis juga tidak memiliki panjang yang tetap. Garis dapat diperpanjang di kedua sisinya. Penamaan sebuah garis dapat dituliskan sebagai berikut. Suatu garis juga dapat diberi nama dengan huruf kecil seperti A atau lainnya. Manakah penamaan garis yang ditulis dengan benar? Klik untuk melihat jawabannya.
Ada berbagai jenis garis. Mari kita pelajari satu persatu. Lihatlah angka 6 berikut. Apakah dia punya garis? Ya, angka ini memiliki garis lengkung. Sekarang, lihat bunga ini. Bunga ini juga memiliki bentuk garis lengkung, tetapi tidak terlihat. Tiang lampu lalu lintas adalah contoh garis vertikal. Garis yang tegak lurus ke atas disebut garis vertikal. Tongkat pada gambar berikut merupakan contoh dari garis horizontal. Garis horizontal merupakan garis mendatar. Ada berapa banyak garis vertikal dan horizontal yang ada pada gambar berikut? Klik untuk melihat jawabannya. Hubungan dua garis. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di satu titik. Dalam tanda perkalian, terdapat dua garis saling berpotongan. Demikian pula, pada persimpangan jalan, terdapat garis yang berpotongan. Perhatikan garis yang terbentuk di jalur kereta api ini. Garis-garis ini berada di bidang datar yang sama. Apakah mereka saling berpotongan? Tidak. Garis-garis yang terletak pada bidang yang sama dan tidak pernah berpotongan satu sama lain disebut garis sejajar. Tanda sama dengan dalam matematika juga terdiri dari dua garis sejajar. Sekarang, mari pelajari tentang garis berpotongan tegak lurus. Dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku disebut garis berpotongan tegak lurus. Pada meja ini terdapat dua garis, misalkan M dan N, yang saling berpotongan tegak lurus satu sama lain. Hubungan dua garis berikutnya adalah garis berimpit. Dua garis yang berada pada satu garis lurus disebut garis berimpit. Sebagai contoh, jarum panjang dan jarum pendek ketika pukul 12 tepat menunjukkan dua garis yang saling berimpit. Rangkuman. Berikut adalah rangkuman materi yang telah dipelajari.